Shalom teman-teman sekalian. Yang di belakang maju dong duduknya, supaya kita lebih semakin dekat, bersekutunya lebih dekat. Coba tengok lu kiri kanannya, apa kabar bilang. Nah gitu dong, apa kabar, apa kabar. Udah belum nanyainnya? Oke teman-teman sekalian, kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkanlah hatimu, biar kita bisa fokus, sekali lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan, merasakan kembali persekutuan bersama dengan Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita. Ambil waktumu secara pribadi, silakan ambil bersaat teduh. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan di dalam kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dalam ibadah kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman semua. Shalom. Gimana kabarnya? Baik. Nah, kalau ditanya gimana kabarnya biasanya kayak baik, luar biasa, tapi setengah luar biasa. Oke, kalau aku tanya gimana kabarnya, yuk kita sama-sama jawab. Angkat tangan kanan kalian. I'm healthy. I'm healthy. I'm strong. Thank you Jesus. Oke, coba ya, 1, 2, 3. Gimana kabarnya? I'm healthy. I am strong, thank you Jesus. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Dan biarlah dengan segenap hati kita memuji Dia. Sebagaimana panggilan Tuhan, langit dan bumi pujilah Dia. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari dengan lebih bersemangat kita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan memanggil kita untuk memuji dan menyembah Dia. Ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang sama yang mengasihi setiap kami dengan begitu dekat. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Juga Allah yang dekat dengan setiap kami. Dan kami bersyukur Bapa, karena Engkau mau hadir dalam kehidupan setiap kami. Setiap kami yang penuh dengan kekurangan, setiap kami yang penuh dengan kelemahan. Tetapi Engkau Tuhan tidak melupakan setiap kami. Justru kami begitu dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu buat setiap kami. Biarlah pagi hari ini ketika kami datang untuk beribadah, kami juga mau bawa hati kami ke hadapan-Mu. Kami mau seluruh pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau fokus Tuhan, hanya untuk menyembah Engkau di tempat ini. Biarlah pagi hari ini boleh menjadi satu ibadah di mana kami membawa seluruh hidup kami di hadapan Engkau. Untuk Engkau bergerak dalam hidup kami. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang mungkin datang dengan beban berat, kami mau tanggalkan. Kami mau datang Tuhan, kami fokus Tuhan menyembah Engkau. Makasih Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, menyembah Engkau. Dan buka hati kami, buka pikiran kami, untuk kami mengerti akan firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh diberkati dengan kebenaran-Mu. Setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita sama-sama mau baca nas pendahuluan kita diambil dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Untuk ayat yang ganjil, saya akan bacakan. Sedangkan untuk ayat yang genap, teman-teman singer dan juga teman-teman sekalian akan bacakan ya. Jadi kita bergantian. Oke, sudah dapat? Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku. aku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindung, kesetiaannya ialah persisai dalam pegangnya. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Sedemikian jauh responsornya kita. Tuhan adalah perlindungan setiap kita, amin. Biarlah pagi hari ini kita belajar tentang a call to worship. Mari setiap kita meresponi panggilan Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Mari kita datang dengan segenap hati kita dan menyembahnya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
bagi Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan hebat, segala perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan, dan agar kami dapat mengerti akan maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, buka hati dan terangi pikiran kami dan hati kami, agar semuanya terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman ini bukan hanya sekedar kami dengarkan, tapi firman Tuhan ini juga dapat kami hidupi sebagai wujud identitas kami sebagai anak Tuhan yang terus-menerus menyatakan kebenaran, menyatakan kebesaran Tuhan, terlebih lagi kasih Tuhan yang terus kami lakukan, kami berikan kepada setiap orang. Terima kasih baik Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang tema tentang ibadah yang terakhir, yaitu a call to worship, panggilan untuk ibadah teman-teman sekalian. Teman-teman kalau ngomongin tentang panggilan, kayaknya pasti kita akan berpikir secara umum panggilan itu hanya ditujukan kepada siapa? Hamba Tuhan. Di luar hamba Tuhan, ya kita jadi orang biasa-biasa aja lah. Nggak usah jadi yang luar biasa, jadi yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kita mendalami tentang panggilan itu sendiri teman-teman sekalian, maka ini yang menjadi masalah besar bagi kaum muda ketika ditantang untuk menerima panggilan yang Tuhan berikan. Entah panggilan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, entah panggilan hidup untuk benar-benar serius dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, entah panggilan yang benar-benar engkau imani kepada Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman, apa panggilan hidupmu? Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan dalam kehidupanmu. Tapi ketika panggilan itu mengarah kepadamu, panggilan itu ditujukan kepadamu, saudara, setiap orang, siapapun itu yang percaya dan ada di dalam Kristus, semuanya pasti terpanggil dalam satu panggilan yang khusus Tuhan berikan bagi setiap kita sekalian. Percaya atau tidak percaya, kita memiliki panggilan khusus teman-teman sekalian. Entah di bidang kalian apapun itulah. Entah itu adalah sebuah bidang musik kah, entah itu di bidang hal lainnya lah.
Bahkan mungkin kalian yang diam-diam kayak begini, tiba-tiba ntar 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan sekolah teologi. Gak ada yang tahu kan. Saya nggak tahu Kak. Bisa saja hati kalian tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang menguatkan kembali akan panggilan hidupmu. Yang memberikan pengharapan yang baru atas hidupmu. Yang kau berpikir, Tuhan kayaknya hidupku tuh tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi sesungguhnya ketika Tuhan memang sungguh-sungguh benar-benar rindu untuk kita meresponi akan panggilan Tuhan. Secara umum panggilan seperti itu teman-teman, adalah respon yang kita berikan. Begitu juga dengan panggilan beribadah teman-teman sekalian. Panggilan beribadah itu coba kita lihat di dalam teks yang kita akan baca bersama di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mari kita bersama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman sekalian, firman Tuhan jelas banget di dalam kitab Ibrani. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah kebanyakan kita seringkali menjauh dari pertemuan ibadah itu bukan? Kita lari dari pertemuan ibadah itu. Bahkan kalau mau ibadah tuh tunggu di WA-in atau di chattingin sama lose-nya dulu. Kudu disamperin dulu nih. Baru mau datang kayak begitu. Saudara, firman Tuhan tuh jelas banget. Allah itu datang kepada kita untuk dia ingin kita bersekutu. Kita kemarin udah bahas ya dari rangkaian tentang ibadah ini ya. Pengertian dan pemaknaan tentang ibadah itu. Maka terakhir yang kali ini kita coba kembali memutuskan di dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Setiap seluruh kehidupan kita, setiap apapun arena dalam kehidupan kita kan juga menyatakan tentang ibadah itu sendiri. Ibadah itu bukan soal kita ibadah di ruangan ini bukan? Ibadah itu juga adalah diri kita sendiri bukan? Ibadah itu adalah respon hidup kita sendiri. Jadi ketika kita menyatakan ibadah itu, ketika kita merasakan panggilan ibadah itu, tentu aspek kehidupan kita semuanya adalah yang terkandung di dalam ibadah itu. Apa? Tentang Allah itu sendiri teman-teman. Kalau di dalam pengertian ibadah itu teman-teman, kita akan bisa melihat sebenarnya dalam panggilan ibadah itu ada 2. Ini kemarin juga dibahas di dalam Kapita Selekta di apa namanya? Workshop yang worship teman-teman. Kemarin yang ikut cuman siapa ya? Si Chelsea yang di worship. Sayang nih teman-teman yang tim worship leader atau singers tidak ambil bagian di dalam Kapita Selekta ini. Karena ini sangat membantu. Tapi saya bantu jelaskan mumpung ini juga kemarin sempat dijelaskan juga. Jadi panggilan ibadah itu hanya 2. Revelation atau penyataan Allah. Kemudian kita meresponi atas pernyataan Allah. Nah coba kita lihat deh di dalam kitab Yesaya ya. Coba Bro Gary ditampilin di kitab Yesaya. Ini sebenarnya basic banget tentang Yesaya mendapatkan panggilan dari Allah. Kalau kita lihat nih ya, kita lihat dari pelan-pelan ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya stop di sini dulu di ayat pertama teman-teman. Teman-teman ini adalah bentuk pernyataan Yesaya ketika dia menyadari begitu besar, begitu agungnya Tuhan, begitu berkuasanya Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dan ini adalah sebuah pernyataan Allah itu sendiri, bahwa Allah itu yang mengundang setiap kita. Dia sendiri yang dalam inisiatifnya hadir dalam setiap kehidupan dan ibadah kita,
untuk kita kembali merasakan persekutuan di dalam Tuhan. Makanya dikatakan di sana, aku melihat Tuhan. Saudara, ini ungkapan secara personal teman-teman. Jadi kalau kalian beribadah, kalau kalian tidak mendapatkan momen secara personal, secara pribadi datang kepada Tuhan, maka kembalilah dalam dirimu sendiri secara pribadi, introspeksi diri. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin kembali melihat Tuhan secara pribadi di dalam setiap kehidupanmu. Jangan salah-salah ya teman-teman ya, kadang kan kita datang ibadah pun juga, pikiran juga kosong ya kadang, nggak ada diisi apa-apa kadang. Ya palingan yang diisi, paling isinya apa sih? Tugas-tugas lu orang kan, itu kan paling problem terbesar kan, terberat dalam hidup kalian tuh gitu kan. Belum mikirin soal jodoh kan, masih soal tentang tugas kan, masih soal PR kan. Paling mentok juga soal apa sih? Perselisihan ya, atau apa ya? Zaman anak sekolah sekarang. Masalah anak sekolah sekarang saya juga bingung. Apa? Sleep schedule. Apa tuh? Kadang bingung juga ya teman-temannya kalau kita lihat pergumulan anak-anak remaja sekarang ya. Kalian kayak begini ya. Kadang saya melihat memang kehidupan kita penuh dengan jadwal ya, kalian pasti banyak banget jadwal-jadwal yang bertumpuk-tumpuk. Kalau saya tanyain soal jadwal pelayanan aja kalian susahnya bukan main kayak gitu. Saking banyaknya pekerjaan yang kalian. Nah itu, kita datang ke gereja ibadah kayak begini kadang kan kita membawa bebannya banyak banget ya. Terkadang kita tidak melepaskan beban itu di dalam hidup kita sehingga kita membiarkan Tuhan yang mengisi di dalam relung hati dan pikiran kita. Supaya kita benar-benar serius untuk datang dan merasakan kembali persekutuan dengan Tuhan. Ya saya ini yang mengalami problem berat teman-teman. Problem dia enggak kayak kalian tuh yang ngomongin soal tugas doang. Tapi dia satu bangsa teman-teman. Satu suku yang disebut bangsa Israel yang bebal itu hidupnya. Nah. Itu problem pergumulan yang berat. Tapi di tengah kehidupan yang berat, di tengah kehidupan dan tantangannya yang berat, dia datang kepada Tuhan bukan membawa bebannya itu, tapi dia secara pribadi. Ini ayatnya sangat powerful ya teman-teman ya. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi, yang menjulang. Kalau di ayat keduanya kita bisa lihat teman-teman. Ini penggambaran seperti metafora ya teman-teman. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kakinya, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Teman-teman, betapa Tuhan itu digambarkan sangat begitu mulia, sangat begitu besar dan sangat begitu agung dinyatakan oleh kepada Yesaya teman-teman. Dan di ayat ketiga dikatakan, mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kuduslah Tuhan. Teman-teman sekalian, ini adalah bentuk respon dari Yesaya ketika dia melihat betapa kudusnya, betapa besarnya Allah, betapa mulianya dia, sehingga tidak ada satupun alasan untuk tidak menyatakan kebesarannya. Saudara, kalau orang mengenal Tuhan dengan begitu dalam, dia tahu tentang siapa Tuhan itu secara pribadi, dia akan membuka hatinya selebar-lebarnya untuk agar Tuhan masuk ke dalam dirinya, agar dia merasakan betul-betul bagaimana Tuhan itu bekerja dalam dirinya. So kadang kita suka banget ya membatasi diri kita dalam pekerjaan tangan Tuhan ya. Saya nggak tahu tuh, problem kita seringkali
membatasi kuasa Tuhan, sepertinya, aduh Tuhan gue gak mau deh melakukan pelayanan ini, atau gak mau deh mengerjakan tanggung jawab ini, atau gak mau deh untuk datang ke gereja mulu kayak gitu, hanya untuk sebagai bentuk ritual kayak gitu. Saudara, ketika Yesaya benar-benar sungguh datang kepada Tuhan, dia merasakan benar-benar akan kebesaran Tuhan. Dia datang itu bukan karena dia hebat, teman-teman. Dia datang itu bukan karena kemampuannya. Dia datang kepada Tuhan itu bukan karena kehebatannya dan kepintarannya. Dia datang itu karena dosanya itu dan dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia benar-benar datang kepada Tuhan itu dengan bentuk wujud satu pengakuan. Karena dia sadar ketika dia menghampiri tahtanya, ketika dia menghampiri tempat Tuhan, tempat yang kudus itu, dia menyadari kalau dia adalah orang yang berdosa dan tidak layak. Untuk itu ketika dia meresponi akan penyataan Allah itu sendiri, sesungguhnya yang saya lakukan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk melihat Tuhan itu, dia mengatakan, aku ini manusia berdosa. Coba di ayat kelima, kita lihat. Celakalah aku binasa, sebab aku ini adalah seorang najis bibir. Saudara, seorang Yesaya loh, mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Saudara, ini bentuk pengakuan dosa, teman-teman sekalian. Betapa manusia tidak dapat merasakan secara langsung akan kehadiran Tuhan karena kita itu adalah manusia yang berdosa. Manusia yang tidak mampu dan tidak layak untuk mengalami dan merasakan akan kebesaran Tuhan itu sendiri. Dan hanya yang dapat memampukan dia melewati kehidupan dan kesulitan yang dia alami, dosa-dosa yang dia hadapi, dan dia datang mengaku kepada Tuhan. Sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Najis bibir tuh kayak gimana sih? Bibirnya najis gitu. Atau apa? Najis bibir itu apa kira-kira? Contoh. Ngomongin orang lain najis bibir gak tuh? Bentuk najis bibir gak tuh? Memperkatakan perkataan yang tidak memberkati dengan orang lain itu najis bibir gak tuh? Bohong najis bibir gak? Munafik najis bibir gak? Saudara, banyak banget ya contoh-contoh yang menunjukkan bahwa itu adalah bentuk kenajisan. Dan mungkin itu akrab dalam kehidupan kita mungkin ya. Kita ngomong kotor, secara tidak langsung, mungkin kita menyakiti orang yang ada di sekitarmu waktu kau mengatakan kotor itu. Kalau kau nggak merasa, bertobat ya teman-teman. Yesaya tuh menunjukkan bahwa dirinya itu memang benar-benar berdosa di hadapan Tuhan. Ketika dia menerima panggilan Tuhan itu, dia merasa dia tidak mampu, teman-teman. Karena apa? Karena begitu kontras antara Allah itu dengan pribadinya itu sangat kontras. Bahkan bangsa yang ia layani pun juga dia menganggap kita tuh berbeda dan sangat kontras. Nah, hidup kita juga gitu kan, suka gak sinkron kan? Apa yang kita omongin dengan apa yang kita lakukan beda kan kadang-kadang. Kita kadang bisa senyum sama orang di depan kita, padahal kita belum tentu itu respon yang otentik, bukan? Kita cuma senyum-senyum doang. Ya saya tuh ngadepin orang-orang kayak begini nih, yang jago ngomong, tapi hatinya tuh penuh dengan
kedegilan, penuh dengan kemunafikan. Dan dia merasa dia nggak layak untuk melayani Tuhan, nggak layak untuk hadir jadi orang pemimpin bangsa Israel. Nggak kuat dinerimanya kayak begitu. Mungkin kita pernah ya teman-temannya dikasih tanggung jawab besar kayak gitu ya, entah di sekolah atau perkuliahan atau pekerjaan kalian. Kadang kita juga ngerasa gitu ya, rasanya kayak nggak kuat banget menerima panggilan itu ya, tanggung jawab itu. Waduh kalau gue ngerjain itu mati deh gue. Besok resign deh gue. Atau kalau misalnya dapat tanggung jawab baru lagi, atau kita dipindahin karena kita tidak kompeten di situ, atau kita nggak punya kemampuan di sana, kita di ini. Aduh banyak banget kan tantangan-tantangan kayak begitu. Nah tantangan seperti itu juga dialami oleh Yesaya. Pokoknya dia merasa dirinya tuh nggak mampu, nggak layak, dan nggak bisa karena dia berdosa. Tapi teman-teman, waktu dia tahu Allah menyatakan dirinya kepada umatnya, kepada Yesaya secara pribadi, Yesaya meresponi akan panggilan Tuhan itu dengan penyataan Tuhan itu. Dengan mengakui terlebih dahulu siapa dirinya yang berdosa. Saudara, Tuhan menjawab dengan begitu indah di ayat ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka, apa katanya? Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Teman-teman sekalian, ini benar-benar suatu anugerah, berita anugerah yang begitu besar yang diterima oleh Yesaya, teman-teman sekalian, secara pribadi. Dari yang dia katakan najis bibirnya, tapi dia mengatakan, lihatlah ini telah menyentuh bibirmu. Saudara, Tuhan memakai malaikatnya untuk mengatakan ini secara pribadi kepada Yesaya. Maka kesalahanmu telah diampuni, kesalahanmu, dosamu telah diampuni. Saudara, enak ya waktu kita bisa mengakui kesalahan kita, kita mendapatkan pengampunan ya. Indah gak sih mengaku kesalahan itu? Atau seringkali kita menyembunyikan kesalahan kita? Atau kita menyembunyikan dosa-dosa kita? Saudara, biasa kami di seminari ya, kami ada momen dalam 1 minggu ya, ada 1 hari yang memang kami khusus waktu itu untuk mengakui dosa. Ngakui dosa itu bukan datang ke altar Tuhan, di gereja, di mimbar kayak gitu, doa, sujud, tersungkur, enggak. Pengakuan dosa yang kami lakukan itu, kami datang kepada dosen kami. Kami ngobrol, bicara secara personal, secara pribadi, mengakui. Saudara, itu momen yang pertama buat saya waktu itu, waduh, kalau ngakui kesalahan atau ngakui dosa tuh kayak gimana ya? Kayak tabu gitu gak sih? Malu gak sih kalau kayak ngakuin dosa, apalagi dengan orang yang mungkin lu gak deket sama dosen itu, gak deket. Atau lu cuman tahu aja dosen itu. Tapi lu ditunjuk untuk datang kepada dia mengakui dosa. Saudara, saya berpikir itu kayaknya susah ya untuk dilakukan. Akhirnya saya mikir itu gak apa? Gimana ya gue gak hadapin dosen gue ntar ya, ngomongnya ngomong apa ya, mikirnya kayak gitu kan. Tapi rupanya ya, momen pengakuan waktu pertama kali saya datang itu, saya
gak sempat untuk memikirkan saya mau ngomong apa. Tapi saya manusia berdosa. Saya udah gak bisa ngomongin, mau merangkai kata tuh udah gak bisa deh. Tapi itu adalah waktu yang akan saya datangi. Dan saya harus masuk ke sana untuk ngomong dan mengakui. Akhirnya saya datang ngomong. Saya mengakui dosa saya. Kesalahan saya. Dengan dosen saya. Lega ya. Tapi kadang saya berpikir waktu kelegaan itu dapat, waktu kelegaan itu datang. Rupa-rupanya memang Tuhan membukakan hati teman-teman. Tuhan itu bekerja secara personal lewat dosen saya waktu itu. Jadi dia datang ngomong kepada saya itu cuman satu pertanyaan. Apa yang kamu alami? Gitu doang. Dengan pertanyaan kayak begitu, ngucur lo nangis kayak gitu. Saya sampai bingung waktu itu. Kenapa sih saya bisa kayak begitu ya? Ternyata momen seperti itu adalah kesempatan buat saya memang seluas-luasnya membuka hati saya untuk sungguh-sungguh datang. Datang bersama dengan Tuhan. Mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa saya. Saudara, itu adalah momen yang spesial buat saya ketika saya bisa datang mengakui dosa-dosa dan kesalahan saya. Justru kita sebagai orang Kristen harusnya selalu introspeksi diri. Selama ini apa yang telah saya lakukan, selama ini apa yang telah saya perbuat dalam hidup saya. Jangan malu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan teman-teman. Waktu itu saya melalui dosen karena kami gak pernah tahu dengan cara itu. Kami butuh teman, kami butuh orang yang bisa menolong. Tapi sekarang saya bisa sendiri. Saya bisa datang langsung secara pribadi kepada Tuhan. Mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya berdosa. Tepat seperti Yesaya. Dia datang secara pribadi. Kalau engkau masih manusia yang berdosa, datanglah kepada Tuhan. Tapi kalau kau merasa tidak berdosa, hati-hati, tobat teman-teman. Karena ketika saat kau ngomong gak berdosa, justru disitulah dosamu sedang ada. Ketika Yesaya mengalami dan merasakan betul-betul akan pengampunan yang Tuhan berikan. Tuhan apakah semata-mata memberikan pengampunan itu secara cuma-cuma? Atau ada satu konsekuensi atau ada satu hal yang memang Tuhan ingin kita lakukan? Yesaya mengerti betul bahwa Tuhan ingin sekali melihat Yesaya memiliki kontribusi atas panggilan hidupnya. Dia mengatakan, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka apa kata dia? Ini aku. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, ketika Yesaya menjawab, maka sahutku. Saudara, sekali lagi, Yesaya benar-benar sungguh secara personal mengalami panggilan Tuhan itu. Di dalam setiap ibadah kita pun juga harusnya demikian teman-teman sekalian. Boleh kembali kepada slide saya? Ibadah kita sesungguhnya harusnya datang secara personal. Kita mengalami panggilan dalam ibadah itu sendiri. Bukan hanya sekedar kita merasakan akan panggilan ibadah itu. Oh, di monitor bisa ditampilin, Gary? Tapi kita meresponinya.
dalam meresponi ibadah itu sebenarnya kita ada 3 momen berharga saat kita beribadah teman-teman. Ada waktu kita beristirahat yang sebenarnya. Hari Minggu itu adalah waktumu istirahat. Pakailah waktu itu untuk ibadah teman-teman. Karena itu adalah perintah Tuhan. Hari Minggu tuh waktu Sabat itu adalah hari yang memang Tuhan khususkan untuk setiap kita mengalami waktu istirahat. Jadi lo orang kalau budak corporate atau anak-anak ambis gitu, pakailah waktumu istirahat secara pribadi, secara personal, datang kepada Tuhan. Karena ketika engkau mengambil momen berharga itu saat beribadat, saat waktu istirahat itu, sesungguhnya kalian tuh sedang membuka seluas-luasnya relasi dengan Allah. Membuka seluas-luasnya relasi yang berkualitas dengan Allah. Bahkan ketika kita bernyanyi, bukan hanya kita sendiri yang bernyanyi, tapi semua alam semesta. Tadi kan lagunya gitu kan, langit dan bumi apa? Pujilah Tuhan, bukan hanya kita sebagai umat yang diciptakan sebagai manusia, tapi seluruh alam semesta itu meresponi akan kehadiran dan kebesaran Tuhan. Nah harusnya kayak begitu waktu kita beribadah, merayakan dengan sungguh-sungguh akan kebenaran Sang Allah yang benar itu sendiri. Saudara, saya pernah baca di buku ini mengenai panggilan ibadah. Panggilan ibadah itu adalah aksi ibadah yang menyatakan peristiwa ibadah itu sendiri. Tadi 2 peristiwa ya, Allah menyatakan dirinya kepada setiap kita, dan kita ngapa? Kita merespon. Saudara, itu adalah peristiwa yang harus kita nyatakan, kita deklarasikan. Waktu Tuhan datang kepada kita melalui panggilan ibadah itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita meresponinya dengan sungguh-sungguh. Kita berpartisipasi di dalam seluruh aspek dalam ibadah yang kita lalui, kita jalani. Sehingga apa teman-teman? Bukan hanya sekedar kita nyanyi aja, tapi kita memang meresponi sungguh-sungguh atas penyataan Allah, atas kehadiran Allah di tengah ibadah kita. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, ketika kita memahami tentang panggilan ibadah, penyataan Allah itu adalah wujud inisiatif Allah kepada umat untuk mengalami persekutuan dengan Allah Tritunggal. Tadi kita lihat tadi ya contoh dari kitab Yesaya ya, bagaimana sesungguhnya dia juga merasakan Allah yang hadir, kemudian dia mengakui dosa-dosanya, hadir kepada Tuhan dengan secara pribadi. Dia menyatakan dirinya yang begitu berdosa. Saudara, itu pekerjaan Roh Kudus yang memang membuka hati dan pikiran dia agar sungguh-sungguh hati dan pikirannya itu terbuka untuk dapat secara menyeluruh hidupnya dikoreksi akan kebenaran firman Tuhan. Dikoreksi oleh Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita datang, mengakui datang kepada Tuhan atas keberdosaan kita, saudara, percayalah Tuhan benar-benar sungguh merindukan persekutuan itu bersama-sama dengan kita semua. Dia ingin persekutuan kita di dalam komunitas gereja kita di tempat ini, enggak mau soal masih terhambat oleh dosa-dosa atau pelanggaran yang kita masih lakukan. Tuhan pengen kita benar-benar murni, disucikan, sehingga apa? Kehidupan kita ketika kita menerima atas inisiatif Allah dalam ibadah kita, maka kita memperlihatkan karya Roh Kudus itu sebenarnya berkarya dalam diri kita. Jangan diam ketika karya Roh Kudus itu bekerja dalam dirimu. Saya enggak tahu Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun ketika engkau beribadah saat ini. Waktu Tuhan bicara kepadamu, engkau terpanggil menjadi seorang anak yang berprestasi mungkin. Engkau terpanggil menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin saat lagi penyembahan tadi, mungkin saat lagi penyanyian sukacita, mungkin engkau saat mengalami Tuhan melalui firman Tuhan yang kalian baca. Saudara, itu karya Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hatimu. Kita percaya kan
Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, ada di dalam diri kita. Amin. Saudara, ketika engkau mengalami Roh Kudus itu, engkau mengalami kerja dan karya Roh Kudus itu, dia nggak akan bisa terkoneksi dengan kita kalau kita memang tidak membuka diri kita kepada Tuhan. Percuma teman-teman, mau lu pelayanan, mau lu tetap berdiri di depan ini, tapi kalau lu nggak buka hati lu kepada Tuhan, mau show off doang, nunjukin lu bisa, lu janganlah, nggak usah sombong-sombong deh. Percuma sombong-sombong. Soalnya ada langit di atas langit. Suara kita ya kayak gini-gini aja, tapi bukan soal masalah kualitas skillnya. Saya nggak lagi ngomongin skillnya. Sekarang saya lagi mau ngomong bagaimana kalian membuka hati kalian sungguh-sungguh. Membiarkan Roh Kudus itu berkarya dalam penyembahan kita. Saya nggak tahu ya, saya ngerasa kayak penyembahan kita di Komisi Remaja itu semakin hari semakin signifikan kalau saya lihat ya. Dari dulunya kalian nggak, saya tahu siapa yang suka nyanyi, siapa yang diam doang tuh saya tahu. Siapa yang suka ngelirik-ngelirik tuh saya tahu. Siapa yang suka main HP itu saya tahu. Siapa yang datang terlambat tuh saya tahu juga. Bahkan datang cuma sebulan sekali juga saya tahu. Tobat ya teman-teman ya. Karena saya ngelihat teman-teman, dari kalian yang saat ini semakin kita bahas tentang ibadah, kita ngomongin tentang karakter kehidupan, kita ngomongin tentang pengalaman-pengalaman hidup. Saya ngelihat kalian semakin hari semakin meresponi itu. Artinya kalian sudah membiarkan karya Roh Kudus itu hadir dalam setiap penyembahanmu. Saya nggak tahu apakah itu penilaian saya yang salah atau bagaimana, tapi saya ngerasakan kalian serius datang ibadah dengan segala kelemahan dan keterbatasanmu. Apalagi kapan itu ya? Minggu lalu atau 2 minggu lalunya ya? Saya nggak tahu apakah backing tracknya terlalu kecil atau nggak seimbang dengan suara vokal. Saya ngerasa kayak suara kalian itu benar-benar kedengaran sampai ke depan gitu. Waktu kalian nyanyi gitu. Dan saya senang walaupun suaranya kemana-mana. Tapi itu benar-benar indah. Wow, kalian meresponi itu. Saya dari sana ngeliat, oh ternyata kalian udah mulai membuka hati kalian. Kalian sudah menerima panggilan itu. Nah ketika engkau sekarang menjalaninya, jangan sampai padam kobaran api itu dalam penyembahan hidupmu. Jangan berhenti, teruslah menerus menyembah kepada Tuhan. Kemarin kita belajarin kelas worship ya teman-teman ya. Kami itu diajarin bukan soal teknis teman-teman. Tapi kami juga diajarin soal bagaimana kita menyembah itu pakai hati. Nyanyi itu pakai hati. Bukan yang soal yang di sini doang nih pakai hati. Tapi kita semua tuh bernyanyi pakai hati. Saudara, ketika hati itu ketemu, terkoneksi kepada satu pribadi yang sungguh-sungguh kita sembah. Saudara, itu adalah momen yang sangat begitu indah dalam penyembahan. Kita bersama-sama meresponi akan penyembahan itu. Nah biarlah kiranya tuh teman-teman sekalian, dalam penyembahan kita, biarkanlah Roh Kudus itu berkarya dalam setiap penyembahan kita. Itulah wujud panggilan ibadah yang sesungguhnya teman-teman sekalian. Saudara, ketika engkau telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi oleh kehadiran Tuhan itu sendiri dalam hidupmu, dan engkau membuka hatimu kepada Tuhan, apa tindakanmu yang ketiga? Kira-kira. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berpartisipasi dalam panggilan Allah, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar melalui hidup kita. Saudara, saya harus mengatakan hal ini. Ketika engkau mengalami sungguh-sungguh akan panggilan ibadah itu sendiri. Sama seperti Yesaya teman-teman sekalian. Dalam penyembahannya, dalam penyataannya tentang Allah, dalam keagungan Allah itu sendiri, dalam keberdosaan dirinya. Saudara, ujung di dalam setiap rangkaian ibadah kita diutus keluar
untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Saya nggak tahu panggilan hidupmu di mana. Apakah panggilan hidupmu di dalam setiap panggilan pelayanan, studimu, engkau berpanggilanmu untuk dalam prestasi apapun itu, atau panggilan hidupmu sendiri adalah punya talenta-talenta yang kau punya kayak gitu. Tapi ingatlah teman-teman, pakailah semua itu agar engkau berpartisipasi dalam panggilan Allah itu sendiri teman-teman. Partisipasimu adalah membuka hatimu untuk diutus melayani Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ingin melakukan pekerjaan tangan Tuhan dengan panggilan hidupmu masing-masing? Ada yang mau mengerjakan pekerjaan tangan Tuhan? Dengan panggilan hidupmu, saya nggak tahu panggilan hidupmu apa aja, terserah, silakan. Tapi tujuan kita dalam partisipasi kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Lewat siapa? Lewat hidup kita. Itulah panggilan yang sesungguhnya teman-teman. Respon yang sesungguhnya. Ketika engkau mengalami dan merasakan kehadiran Allah itu dalam hidupmu, maka pakailah hidupmu untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di masa muda kami tentu banyak sekali tantangan dan godaan yang kami hadapi. Namun seringkali kami terjerumus akan kehidupan kami yang jauh daripada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi ketika kami mengalami sekali akan kehadiran-Mu, kami rindu untuk meresponinya dengan hidup kami sepenuhnya. Kami serahkan kepadamu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan. Dan kami ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan, agar kehidupan kami tidak menjadi hidup yang sia-sia. Tapi kami ingin seperti Yesaya ketika mendapatkan panggilan itu, kami mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, biarlah hati kami terpanah akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami seutuhnya kami serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih baik Bapa di surga, demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari teman-teman semua, kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari nada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama menjalankan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan scan QRIS yang ada di depan kursi kalian, ataupun juga bisa memasukkan ke dalam amplop persembahan lalu dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan ini. Kalau ada yang perlu amplop boleh angkat tangan dulu, nanti Koko Brian bisa bantu. Angkat lebih tinggi Nana. Yes, ada lagi? Sebelahnya Nana juga perlu amplop. Kalau ada yang belum dapat amplop boleh angkat tangan. Iya, Serafim juga belum. Oke, kita sama-sama mau memberikan dengan sukacita, karena ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang menabur sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang.
Shelby. Supaya persembahan ini bisa menjadi berkat kepada gereja dan kepada orang-orang di sekitar kita ya Tuhan. Dan Tuhan juga tolong supaya persembahan ini bisa dipakai dengan baik, supaya bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan announcement yang akan dibawakan oleh Ko Brian. Silakan Brian. Halo guys, shalom, apa kabar? Baik? Baik, semoga semuanya baik-baik aja. Oke, kita masuk ke warta untuk minggu ini. Selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini, dan kami dengan senang hati menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Nah, kalau dilihat-lihat ini ada nyadar gak sih ada teman baru kita yang baru pertama kali hadir di ruangan ini? Ada nyadar gak nih? Kalau ada yang nyadar, tunjuk dong orangnya yang mana. Ada 2 nih kayaknya. Nah, yuk. Yang baru pertama kali hadir boleh dong ke depan, kita kenalan dulu sama teman-teman remaja GKI Pinangsi ya. Boleh tolong sebutin namanya sama mungkin umurnya. Jadi nama saya Melvin, saya sekarang umurnya 17 dari kelas 3 SMA nih. Halo Melvin. Nama saya Hansel, saya umurnya 14 dan saat ini saya kelas 9. Ada juga teman kita yang dari Tunas ya, dari Tunas namanya Nadine. Nadine juga ini juga mungkin teman-teman masih belum banyak yang tahu. Nadine boleh juga ke depan dong karena udah jarang ketemu nih kita. Ini mungkin juga teman-teman belum kenal, kita kenalan ulang lagi aja kali ya. Halo, nama saya Nadine, saya umur 12. Halo Nadine. Oke, thank you teman-teman. Jadi ini adalah teman-teman baru kita di remaja. Jadi teman-teman nanti setelah ibadah boleh saling kenalan biar saling kenal satu sama lain. Oke, next. Special thanks kepada Lause Efraim yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati Lause dan juga keluarga. Masuk untuk warta minggu depan. Tema yang akan disampaikan adalah Sola Scriptura yang akan disampaikan oleh Evangelis Ana Susanti. Next, ini adalah reminder that we have morning devotion, bahwa tiap harinya di grup WhatsApp Teens Remaja, Lause Efraim, Lause Tono dan juga Cidian akan menyampaikan morning devotion. Jadi mari kita bersama-sama tumbuh di setiap paginya dengan memulai dengan morning devotion. Untuk teman-teman yang belum ada di grup WhatsApp, nanti coba hubungin saya ataupun penataan ada di sini ya biar kita bisa invite ke grup WhatsApp ya. Next. Dan juga ini teman-teman yang belum tahu, ini adalah sosial media GKI Teens Remaja GKI Pinangsia. Untuk di Instagramnya ada di @pinangsians dan untuk di YouTube ada di Teens GKI Pinangsia. Jadi yang belum cek Instagram kita langsung cek, dan yang belum subscribe di YouTube kita langsung juga subscribe dan ditonton khususnya untuk A Moment with God-nya. Next. Hari ini kita juga akan merayakan HUT bersama untuk orang-orang yang berulang tahun di bulan Juli sampai September. Nah, ini adalah nama-nama teman yang berulang tahun dari Juli sampai September. Boleh dong maju ke depan. Mungkin ada teman-teman yang baru dan namanya belum di sini yang berulang tahun Juli sampai September, boleh juga maju ke depan. Yuk maju yuk. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Lause Efraim ayo. Selamat Claire Lionel, Ken, Timothy, Hubert, Audrey, Sharon, Jove, Gisa, Alicia, Dara. Hadap belakang. kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun.
Setono tapi nggak bisa hadir ya. Adalah saya Efraim, Claire, Lionel, Ken, Timothy, Hubert, ada Audrey, Sharon, Jove, Gisa, Lisha, dan Daniel. Oke. Boleh lebih deketan ke arah kue, ke dekat kuenya. Yang cowok-cowok boleh geser merapat. Merapat. Ayo, Ken, Jove, Audrey. Boleh geser lagi, Timothy, Leonel boleh geser ke kanan. Biar teman-temannya. Untukmu teman, selamat ulang tahun. Untukmu teman, selamat ulang tahun. Oke, mungkin lilinnya boleh dikipas dulu sebelum mati. Ready? Jangan. Kuenya biar bisa dimakan, Lause. Biar kuenya bisa dimakan bersama. Siap? Udah yang kebakar ini. Siap? 1, 2, 3, kipas. Ayo, come on. Jove, ayo. Audrey. Satu lagi, come on. Yes. Yuk kita sama-sama berdoa buat Lause Efraim, juga buat teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat mereka. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat teman-teman kami Tuhan yang boleh Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi Tuhan, untuk yang berulang tahun dari bulan Juli sampai dengan September, untuk Lause Tono, untuk Lause Efraim, Claire, Lionel, Ken, Timothy, Hubert, Audrey, Sharon, Jove, Giselle, Lisha, dan juga Daryl. Bapak dan juga Marvel Tuhan, terima kasih Tuhan untuk 1 tahun lagi yang Kau berikan buat kehidupan mereka. Biarlah di pertumbuhan usia mereka Tuhan, mereka boleh semakin mengenal Engkau, mereka semakin dekat dengan Engkau, dan mereka boleh berjalan di dalam panggilan yang Kau tetapkan buat setiap anak-anak-Mu ini Bapak. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi Allah yang mencukupi setiap kebutuhan setiap anak-anak-Mu, dan biarlah dimanapun mereka berada, Engkau menjadikan mereka terang dan juga garam. Engkau menjadikan mereka Tuhan alat-alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, dan biarlah setiap kehidupan mereka terus Engkau jagai, terus Engkau tutup bungkus Tuhan dengan perlindungan-Mu Tuhan, dan biarlah setiap langkah mereka Bapa Engkau hadir di dalamnya dan menjagai mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati teman-teman kami, dan biarlah Engkau juga memberkati studi mereka Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pergaulan mereka Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeay. Jangan pulang dulu ya, nanti kuenya dipotong. Oke, silakan duduk teman-teman. Kita akhiri dulu ibadah kita sebelum kita makan-makan kuenya. Yuk, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa segala kemuliaan, keagungan, dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bawa segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa
Kembalilah dalam setiap kehidupanmu dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai dalam setiap kehidupanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk teman-teman. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang.